underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kalau kita lihat korupsi di Indonesia ini semakin lama semakin menjadi. Padahal yang kita tahu ada Jaksa Agung, ada kepolisian yang tugasnya memang untuk memberantas korupsi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang korupsi di negara kita tercinta ini kacau ya. Bukan korupsinya yang tercinta ya, negara kita yang tercinta ini seperti diobok-obok sama koruptor. Ya, konon itu ceritanya. Kalau negara yang mau maju itu memang harus bebas dari korupsi. Ya, kalau negara mau runtuh maka biasanya itu korupsi merajalela. Ya. Jadi kalau kita mau lihat catatan-catatan sejarah itu pasti begitu kok. Ya, zaman kuno di Indonesia misalnya, waktu itu ada pemerintahan Singasari yang dipimpin sama Ken Arok. Itu Ken Arok itu kan luar biasa, kesatria mandraguna. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung, ketemu Ken Arok mesti menang Ken Aroknya. Ya, setelah dia jadi raja, kenapa kok kerajaan Singasari yang dia pimpin itu kok juga ambruk, runtuh? Ya, menurut catatan sejarah itu ternyata dia punya menteri-menteri yang membantu itu korupsi semua. Jadi akhirnya rakyatnya nggak senang atau berontak atau bagaimana sehingga kalah. Ya. Tidak berbeda kalau kita mau lihat dari sejarahnya Partai Kuomintang sama komunis yang ada di China Mainland ya, di Tiongkok sana. Itu juga begitu. Bayangin pemerintah Amerika itu memberi bantuan kepada Chiang Kai-shek, ya, pemimpin dari Partai Kuomintang. Itu tidak terbilang jumlahnya. Ya, kenapa kok ya kalah? Ya, itu sama komunis waktu itu ya. Nah, itu diakui oleh jenderal dari Amerika sendiri. Ya, waduh, ini korupsi di Tiongkok zaman kuno, ya, zamannya Kuomintang itu memang edan-edanan habis-habisan sehingga memang bantuan-bantuan dari Amerika itu cuma dihabiskan untuk foya-foya untuk mereka. Nah, jatuh kan? Ya. Ini gara-gara korupsi. Nah, sekarang kita nggak tahu ini kalau di Ukraine sama perang Rusia ini ya. Ini Amerika dan sekutu-sekutunya itu kan juga memberi bantuan yang banyak sekali ya. Tapi kemarin terdengar kan ada menteri-menteri di Ukraine itu yang ditangkap karena korupsi. Nah, sekarang kalau Indonesia mau maju ya korupsi itu harus dihabisin. Nggak bisa sekarang kok malah terkesan membasmi korupsi itu lemah. Ya, padahal pada awal-awal KPK itu didirikan itu kan luar biasa. Ya, ketangkep ini, ketangkep sana, ketangkep ini, ketangkep sana, ya. Terus tapi belakangan periode terakhir dari sebelum sekarang KPK ini kan diributkan di DPR kan. Kalau undang-undang KPK itu direvisi. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Waktu itu rame semua, ya, masyarakat Indonesia terpisah jadi dua. Yang satu bilang melemahkan, yang satu terutama juga didukung oleh DPR ya, oknum-oknum DPR bahwa itu menguatkan, ya, maka akhirnya toh didok untuk direvisi. Ya, revisi undang-undang ini yang paling penting kan satu, bahwa pegawai KPK kalau dulu itu independen, milih sendiri, sekarang harus jadi pegawai negeri. Nah, ini kalau udah jadi pegawai negeri itu kan jadi petugas kan. Jadi semua manut pemerintahan. Padahal yang namanya KPK itu harus independen agar supaya di dalam melakukan tindakan itu tidak pandang bulu. Tapi kalau sekarang pegawai negeri, kalau yang menyidik itu pangkatnya lebih rendah dari yang disidik, nah kalau hierarkinya pegawai negeri kan nggak boleh kalah awu kan.
Nah, itu salah satu contohnya, ya. Nah, sekarang juga ada itu kan, kalau mau menyadap harus seizin ada berapa tingkatan. Betul. Nah, itu sekarang kalau orang mau nyadap tuh untuk bukti harus minta izin banyak tingkat. Itu bagaimana kalau bocor keinginan untuk menyadap itu? Ya, nah sekarang yang lebih nggak benar, yang lebih dapat banyak kritikan, benar atau tidak kan ya nanti kalau akan yang ada yang buktikan ya. Sekarang yang menjadi kritikan itu kemarin waktu ada Hakim Agung yang dibebaskan, itu alasannya sangat sederhana, ya. Ini juga akibat dari perubahan undang-undang KPK itu. Ya, untuk jelasnya sekarang coba kita dengar ya ulasan dari seorang yang namanya Kurnia Ramadana, yang betul-betul jelas sekali membuat kita paham ya kenapa Hakim Agung yang kemarin terlibat korupsi itu bisa dilepaskan. Coba kita dengar. Bang Akbar, bukti konkret dari buruknya revisi Undang-Undang KPK baru didengar masyarakat 2 hari yang lalu. Hakim Agung Ghazal Basaleh eksepsinya dikabulkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Apa alasannya Bang Akbar? Karena Direktur Penuntutan tidak diberikan delegasi kewenangan oleh Jaksa Agung. Bagaimana sederhananya bahasa putusan ini, yang saya katakan, pimpinan KPK Bang Akbar, revisi Undang-Undang KPK itu dicabut statusnya sebagai penyidik dan juga penuntut. Kalau logika putusan Ghazal Basaleh itu digunakan oleh setiap terdakwa korupsi, digunakan oleh setiap terpidana korupsi, bebas itu semua, Bang. Pasti bebas. Ya? Pasti bebas. Dan dengan logika itu. Dan semua peradilan yang dilakukan di mana KPK sebagai penuntutnya batal demi hukum. Batal demi hukum gara-gara putusan itu. Clear gara-gara revisi Undang-Undang KPK. Dampaknya terasa. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.